Saya buka, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di waktu saya. Jadi hari ini kita belajar algoritma dan struktur data ya. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas yaitu hanya refreshing C#. Outline-nya hanya ada, sebentar saya ambil ballpoint dulu. Ya. Jadi outline-nya hanya ada 3. Yang pertama ada perintah dasar dan variabel. Kemudian ada branching atau percabangan, dan terakhir ada perulangan atau looping. Loopingnya hanya saya gunakan adalah merefreshing kembali ya. Ada do while, for, dan for each. Sebenarnya for each ini termasuk perulangan, tapi nanti kaitannya pada array list di pertemuan minggu depan. Jadi yang akan saya bahas atau yang saya refresh di semester sebelumnya itu yang ini. Ya, ada 3 poin ya. Kenapa saya pada pertemuan kedua ini membahas tentang refresh dari C#, saya itu kayaknya pengen melihat kemampuan mahasiswa sebelumnya ya, karena mata kuliah algoritma dan struktur data ini adalah mata kuliah lanjutan, seperti itu. Jadi kita butuh merefreshing atau menyegarkan kembali ingatan kita tentang mata kuliah sebelumnya ya. Kenapa? Karena fungsinya juga sama seperti yang kayak tadi ya. Sebentar, saya close. Buka email ya. Nah, ini dia tadi ya. Jadi, outline pertama yaitu perintah dasar atau perintah yang sering digunakan pada aplikasi Visual Studio C#. Pertama ada mendeklarasikan variabel. Contohnya ada 3 ya. Ada banyak sebenarnya contoh, cuman yang sering umum digunakan itu ada 3. Contohnya satu ada int b, kemudian ada int spasi a sama dengan 10, kemudian ada double x sama dengan 1,5. Nah, ini adalah cara mendeklarasikan variabel. Kenapa dideklarasikan? Kita menunjukkan bahwa variabel ini nilainya berapa dan memakai tipe apa, seperti itu ya. Makanya di sini ada istilah deklarasi. Kemudian mana yang variabel itu? Variabel itu yang B, kemudian yang A, kemudian yang X. Selanjutnya int ini apa? Int ini adalah tipe data. Singkatannya adalah integer. Tipe data itu ada banyak. Ada integer, ada string, ada bool, ada double, ya seperti ini, dan seterusnya. Nah, kalau artinya integer berarti tipe data variabel ini hanya bisa diisi dengan angka dari 0 sampai 9. 10 itu kan berarti 1 dan 0 ya. Ada 10, ada 2, termasuk 0 termasuk adalah integer. Kemudian ada minus 5, minus 8, 20, 105, dan seterusnya ya. Berarti variabel B ini disebut dengan B ini disebut dengan variabel dengan tipe data integer, yaitu berarti B ini nilainya adalah bentuknya angka atau yang dapat dikalkulasikan secara matematika. Itu deklarasi pertama. Selesai ya. Kemudian ini contoh berikutnya yaitu deklarasi kedua. Dia mendeklarasikan variabel termasuk dengan nilainya atau datanya atau value. Apa maksudnya? Ada variabel namanya A dengan tipe data integer. Berarti A ini adalah tipe datanya integer, yaitu sama dengan 10. Seperti itu ya. Jadi A ini punya nilai yaitu 10. Kalau B, kenapa tidak nilai? Ya tergantung. Mungkin si programmer itu hanya mendeklarasikan untuk inputannya mungkin disimpan sementara, tergantung user menginputnya berapa angkanya. Kemudian di bawah ada double X sama dengan 1,5. Perbedaannya sama-sama menggunakan angka. Kalau yang di atas tadi 10, yang di bawah itu X 1,5. Perbedaannya itu kalau integer digunakan untuk bilangan bulat, bukan pecahan ya, desimal lah, 10, 12, dan seterusnya. Tapi kalau double itu pecahan atau bilangan berkoma, 1,5, 2,2, 10,1, minus 1,5, dan seterusnya. Artinya bilangan itu bentuknya adalah berkoma, bilangan berkoma, bukan desimal atau pecahan, bukan bentuknya bilangan bulat. Selanjutnya ada perintah-perintah dasar. Mungkin
Kemarin saya ada nanya kelas variabel itu apa sih secara definisinya. Variabel itu dapat saya analogikan seperti bentuk ember ya. Kenapa ember? Ingat ember itu fungsinya untuk menampung. Misalkan ada ember, ember itu kayak saya buat analogikan seperti variabel ya. Jadi ember ini gunanya untuk menampung air hujan, misal seperti itu. Kenapa air hujan ditampung? Mungkin air hujan itu akan diolah oleh orang yang nampung untuk cuci pakaian, untuk siram tanaman, kemudian mungkin untuk mandi dan seterusnya. Jadi fungsi air hujan tadi ditampung sementara yang tujuannya akan diolah tergantung dari yang menampung data. Begitu juga dengan variabel. Variabel itu adalah media data yang ditampung kemudian yang akan kita lakukan kalkulasi. Bisa bentuknya perkalian, bisa bentuknya penambahan, pembagian, atau pengurangan. Misalkan saya seperti ini. Saya buat ada variabel namanya A. A ini tipe datanya adalah integer, kemudian nilainya adalah 2. Titik koma, seperti itu tulisannya. Kemudian ada integer B, sama. Nilai B itu nilai yang diisi variabel B misalnya adalah 3. Kemudian ini semuanya ditampung dalam variabel yang berbeda. Ada A dan B. Kemudian programmer ingin membuat pengolahan penambahan matematikanya ya, operatornya. Jadi misalnya A tambah B berarti sama dengan 5 seperti itu ya. Karena A itu nilainya 2, kemudian B nilainya adalah 3. Makanya saya bilang variabel itu sifatnya seperti ember, ditampung dulu isinya, kemudian dilakukan pengolahan data. Apa pengolahan data? Ya terserah programmer, bisa mungkin penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Atau membandingkan ya, menggunakan branching, membandingkan nilai datanya. Saya lanjut ke perintah dasar. Ada console read line, ada console write. Ini berbeda ya. Kemudian ada, ini sebenarnya sudah dipelajari di semester sebelumnya. Jadi ini cuma merefreshing kembali, tidak terlalu saya buat detail ya, karena bukan itu pokok pembahasan di algoritma dan struktur data. Ada console read line, ada console write. Ada console read line, ada console read key. Kemudian ada integer parse, integer titik parse. Kemudian double titik parse. Ya, apa perbedaan write dan write line dan read line serta read key? Sedangkan pertanyaan kedua, ini ada question number 1, question number 2, yaitu parse itu apa sih? Ini dia parse ya. Saya lanjut ke definisi dulu ya. Jadi pada dasarnya pemrograman itu terdiri dari 3 fase. Ada input, kemudian diproses, kemudian dikeluarannya adalah bentuknya output. Berarti input itu bentuknya dibaca dulu data, kemudian diprosesnya di sini, baru ditampilkan atau ditulis seperti itu ya. Baca dulu, kemudian diproses. Mungkin di sini ada if, mungkin di sini ada array, nggak tahu, bebas ya. Ada penambahan, ada perkalian, diproses semuanya, baru ditampilkan. Misalnya tadi saya buat A sama dengan 1, B sama dengan 2, berarti dibaca dulu nih. Mungkin diprosesnya itu menggunakan penambahan. A tambah B, maka hasilnya adalah 3. 3 ini masih dalam bentuknya simpan data yang diproses tadi. Bagaimana cara mengeluarkannya dalam bentuk output? Makanya ditulis atau ditampilkan. Berarti kita tulis ini adalah 3. Makanya saya buat analogi sederhana, baca, proses, dan ditulis atau ditampilkan. Paham ya? Nah, ini kalau saya buat gambar ilustrasi yang gampang diingat lah mungkin ya. Garis out dulu. Fungsi readline akan menampilkan teks dalam satu baris atau baris baru. Itu yang line. Sedangkan yang write tanpa ada line ya, tanpa ada line di sini hanya write doang, tidak akan membuat baris baru. Misalkan ini adalah ilustrasi dari write line dan ini adalah ilustrasi dari write. Maksudnya apa? Misalkan, sebentar, saya buka aja dulu. Sebentar, saya buka compilernya ya, atau editor codingnya. Misalkan saya buat, karena saya tidak menggunakan Visual Studio ya,
Jadi saya menggunakan compiler online, saya nggak butuh-butuh banget Visual Studio di laptop saya. Misalnya saya gunakan adalah Online GDB. Nah, ini adalah salah satu situs atau website yang menyediakan compiler bentuknya online. Syaratnya apa? Syaratnya memang harus online, tidak bisa offline. Nah, ini ada IDE-nya, kemudian ini ada lanjutnya. Mau pakai compiler apa tuh? Ada Java, Python, PHP, ya, kemudian Sisa, VB, dan seterusnya. Karena kita pada kurikulum kampus menuntut untuk algoritma dan subdata, kita gunakan adalah Sisa aja. Ini bisa saya minimize, ini juga saya bisa minimize juga untuk outputnya. Jadi sebenarnya ini adalah standar yang digunakan pada sisap ya. Saya delete tuh nggak penting aja, nggak apa-apa itu. Nah, ini disebut dengan entry point atau tempat kita menulis coding tuh di sinilah bahasa gampang itu ya. Saya hapus dulu semuanya. Nah, kita mulai dari sini. Kalau nggak mau install Visual Studio, misalnya komputernya nggak kuat, bisa menggunakan Online GDB pada situsnya. Ini ya situsnya. Misal saya buat ada kata-kata console write line. Misalnya selamat hello world ya. Ya selamat datang lah, jangan hello world ya. Selamat datang. Selamat datang gitu ya. Titik koma, statementnya diakhiri. Kemudian saya buat lagi console write aja. Saya buat nilainya adalah selamat datang pada kuliah ya gitu ya. Kuliah algoritma, algo dan struktur data. Saya singkat aja. Kemudian saya akhirnya statementnya dengan titik koma. Saya buat lagi console write line. Coding itu keren misalnya gitu ya. Kemudian saya akhiri statementnya dengan titik koma. Nah, di sini ada kayak tombol run. Run itu artinya menjalankan coding yang kita typing pada compiler online GDB ini. Saya jalankan. Maka nanti di bawah ada muncul output dari codingan kita tulis tadi. Jadi kalau kita lihat ada selamat datang, sama ya. Artinya write itu artinya menulis atau menampilkan pesan apa yang ingin ditampilkan dalam coding ya. Karena kita nulisnya di coding, kita ingin menampilkan misalnya selamat datang. Makanya di sini kalau bahasa Inggris istilah write itu menulis. Tapi kurang tepat maksudnya menulis. Kalau secara Indonesia itu mungkin bahasa gampangnya adalah menampilkan. Jadi kita akan menampilkan selamat datang, kemudian kita menulis lagi, perhatikan di sini, pada kuliah algoritma dan struktur data. Ini dia ya. Sama kan ya, pada kuliah algoritma dan struktur data. Nah, sedikit ada ganjil di sini ya. Maksudnya apa? Di sini harusnya ini enter ke bawah. Coding itu keren harusnya enter di bawah. Tapi ini tidak enter. Kalau ini kok bisa enter Pak pindah baris? Yang misalnya selamat datang. Ini pengaruh akibat dari fungsi write line. Artinya menulis kemudian pindah baris. Ketika saya stop, misalnya saya tambahkan line. Jadi saya akan menampilkan selamat datang, enter, pindah baris, tulis lagi pada kuliah algoritma dan struktur data. Kemudian saya maunya enter biar rapi ke bawah, saya gunakan pindah baris, tulis dan pindah baris ke bawah. Saya run kembali, rerun ya. Maka dia setelah ada struktur data akan pindah baris atau enter ke bawah, yaitu coding itu keren. Saya coba hapus lagi biar kelihatan hasilnya, kemudian saya run. Jadi arti write itu adalah menulis. Perbedaannya apa? Perbedaannya write line dan write line dan tanpa line itu adalah fasilitas enter atau pindah baris seperti tadi ya. Nih, kelihatan ya. Jadi ini sebenarnya satu baris utuh kalau kita tidak menggunakan line di sini. Saya stop screen share-nya, saya balik lagi ke materi. Nah, ini adalah ilustrasi gambar secara, bentar saya delete dulu ini ya. Ini ilustrasinya ya, kalau misalnya menggunakan write line berarti dia setelah satu tulisan maka dia pindah baris. Setelah satu tulisan dia pindah baris dan begitu seterusnya. Selanjutnya kalau perbedaannya hanya write tanpa line, berarti di sini
dia akan nyatu ya. Artinya barisnya itu menyambung ke kanan seterusnya. Tapi kalau misalnya right line ada di sini yang ditandai dengan warna ungu seperti ini, maka dia akan pindah lagi baris ke bawah. Ya. Hijau itu untuk right dan ungu itu untuk right line. Seperti itulah kira-kira ilustrasi gambarnya. Selanjutnya ada fungsi read dan read key akan membaca satu huruf saja dari teks yang kita ketik. Read akan menghasilkan tipe data integer, sedangkan read key akan menghasilkan tipe data karakter. Nah, ini tadi contohnya ya. Kalau misalnya tadi saya gunakan console read line, program yang keren, kemudian ini pasti pindah baris. Kenapa? Karena saya menulis dan pindah baris. Maka dia enter ke bawah. Kemudian console write tuliskan nama kamu gitu ya. Berarti kalian menambahkan tulisan namanya di sini, kemudian disimpan dalam satu variabel namanya nama, yang tipe datanya adalah string. Kenapa? Karena disinilah fungsi dari read tadi. Selanjutnya console readline high, ada sedikit kurung siku ya. Buka kurung kurawal, kemudian 0 tutup kurung kurawal. Selamat datang diisi dengan nama. Nah, ini maksudnya apa sih, Pak? Saya stop dulu, saya akan copy paste saja, menghemat waktu. Sebentar ya. Besar. Nah, asalnya saya screen all aja lah ya. Screen all. Nah, kelihatan semuanya. Ini saya copy saja. Saya hanya butuh entry point-nya. Copy, kemudian saya buka lagi. Di sini saya pastekan ya. Saya jalankan kembali. Benar nggak screen saya nih? Screen pad GDB algoritma. Oh iya benar ya, hanya ini aja kayaknya screen semua. Oke, berarti di sini kita lihat dulu skenario yang ingin saya buat. Di sini konsol atau program menanyakan tuliskan nama kamu ya. Nama saya misalnya adalah Robi, kemudian saya enter, maka hai Robi, selamat datang, seperti itu ya. Maksudnya apa? Nah, ini saya jelaskan. Jadi ini hanya menampilkan inputan, kemudian kita tampilkan kembali. Jadi fungsinya input dan tampilkan, itu aja ya skenarionya. Di sini ada console write line. Saya zoom dulu, mungkin biar besar. Nah, ya. Ada console write line. Artinya apa? Menulis doang, kemudian pindah baris. Apa yang ditulis? Yaitu seperti ini, program keren. Misalnya seperti ini ya, program keren. Kemudian ada posisi line. Kenapa? Pindah baris ke bawah. Makanya setelah program keren, kemudian sama dengan 3 kali, dia akan pindah ke bawah seperti ini. Apa yang ditampilkan? Di sini ada console write tanpa ada line. Kemudian tampilkan atau tuliskan nama kamu, titik 2, kemudian ada spasi. Ini dia ya tadi. Berarti ini sama persis dengan ini. Hanya menulis saja. Tulisannya apa? Ini tanpa ada line. Berarti tanpa ada pindah baris. Kemudian user atau saya, tadi saya menuliskan namanya di sini adalah Robi. Robi dituliskan ke sini, ya, ditampilkan, disimpan dalam variabel nama. Seperti pada materi sebelumnya yang saya jelaskan barusan, jadi ada variabel bentuknya atau diwakili dengan nama seperti itu. Tujuannya apa? Ini kita tampung, kemudian kita tampilkan kembali. Kenapa? Karena di sini ada posisi read line, dibaca dulu data yang diinput oleh atau data yang di-typing oleh user. Diinput dalam variabel nama, kemudian ini dia, tadi saya typing Robi, Robi ini akan ditampilkan kembali. Bagaimana cara menampilkannya? Makanya sama seperti tadi, menggunakan fungsi write atau tulis, console write line, hi, ini juga ada hi. Kenapa? Karena ini saya pengen menampilkan hi, kemudian selamat datang. Nah, ini nolnya mana, Pak? Gitu ya. Nolnya ini adalah variabel yang ingin kita panggil, posisinya di mana, seperti itu. Karena nilai Robi tadi disimpan dalam variabel nama, maka jangan lupa menampilkan atau menyisipkan variabel tadi.
Misalnya seperti ini, saya cut yang buka kurung kurawal nolnya, saya pastekan ke sini, kita jalankan, hasilnya apa? Berarti Robi tadi akan ditampilkan sebelum koma. Tadi kan setelah koma ya, ini dia. Ini koma, kemudian ada Robi. Kenapa? Karena posisi yang ingin ditampilkan itu setelah koma. Tapi kalau pada posisi ini adalah sebelum koma. Ketika saya jalankan kembali, maka hasilnya akan berbeda. Tuliskan nama kamu, saya buat enter Robi, kemudian hi Robi, selamat datang, seperti itu ya. Kalau mau coba lagi, saya cut kembali, saya pastekan misalnya di sini ya. Berarti Robi nanti akan muncul setelah selamat datang, seperti itu ya. Saya jalankan, maka hasilnya apa? Saya ketikkan namanya misalnya Robi, kemudian saya enter. Posisi ini memberi tanda di mana nilai variabel akan ditampilkan. Selalu nol enggak? Karena awalan yang variabel kita gunakan adalah 1, ya, selalu dimulai dengan 0. Tapi kalau variabelnya lebih dari, misalnya ada variabel 2, ada nama, kemudian ada jurusan, itu tergantung ya. Kalau kita menampilkan yang nama dulu, berarti memang posisinya harus 0. Itu ya. Kemudian saya balik lagi ke materi, saya jalankan lagi. Saya rasa ini jelas ya. Ini sebenarnya pokok bahasan ini di semester 1 ya. Saya tidak akan membahas terlalu dalam, hanya merefreshing kembali. Next, kemudian kita masuk ke branching. Branching atau percabangan, saya hanya merefreshing if saja, tidak ada yang lain-lain ya. Hanya itu aja. Nah, ini adalah gambar analogi ilustrasi contoh dari penggunaan if. Seperti apa? Yaitu seperti rel percabangan kereta api. Dimisalkan, di sini adalah jalur kereta api untuk Palembang, seperti itu ya. Kemudian ini jalur kereta api untuk Padang. Kemudian ini jalur kereta api untuk Medan. Artinya apa? Ketika kita pada rel ini, berarti kita akan menuju ke Padang, ya. Misalnya Padang, ini Medan, ini Palembang, PD ya, PL. Nah, seperti itu ya. Jadi ilustrasi branching itu mengarahkan keputusan kita tuh mau kemana. Jika pernyataan benar menghasilkan apa, jika pernyataan salah menghasilkan apa. Nah, ini adalah alur program sederhana tanpa ada percabangan. Ya, contohnya gimana flow-nya? Mulai, kemudian print, atau print itu maksudnya ada menampilkan, ini bahasa adaptasi dari Java ya, abaikan saja. Tampilkan selamat datang. Setelah selamat datang apa? Selamat pagi. Kemudian tampilkan lagi selamat datang. Dan terakhir adalah sampai jumpa. Selesai. Ini bentuknya tanpa ada percabangan atau alur program sederhana. Nah, yang percabangan mana? Yang ini ya, alur program sederhana dengan percabangan. Dimisalkan mulai, ya, start dulu kayak run tadi ya. Muncul selamat pagi. Ketika selamat pagi, maka muncul lagi kata-kata selamat datang. Kemudian di sini ada cabang. Ya, mau keluar, jika mau keluar, pencet iya ya, maka dia akan menghasilkan sampai jumpa. Jika dia menekan tombol atau memilih tidak, maka tidak jadi keluar, itu dan selesai. Nah, ini adalah contoh alur program sederhana dengan menggunakan percabangan. Selanjutnya apa? Ya, ini dia kondisinya ya. Ada if kondisi, jika true lakukan sesuatu. Kemudian jika false kerjakan ini, seperti itu ya. Jadi sama-sama sebenarnya lakukan sesuatu, lakukan satu. Kenapa saya bedakan? Biar kelihatan ya. Maksudnya itu biar ngeh mahasiswa. Sama sebenarnya kata-katanya, cuma saya buat sinonim dari kalimatnya saja. Jika kondisinya benar, lakukan sesuatu. Jika salah, ya kerjakan ini. Sebenarnya sama aja ya. Nah, artinya apa? Setiap memilih salah satu jawaban atau membandingkan salah satu jawaban, dia akan mengeksekusi suatu perintah atau menghasilkan suatu statement. Seperti itu. Saya next kembali. Jadi ini adalah ilustrasi juga ya. Misalnya, kamu suka aku, jika iya berarti jawabannya benar. Jika tidak, maka jawabannya salah. Nah, operator ternary ya. Pertanyaan seperti itu. Nah, ini adalah contoh coding sederhana. Saya ambil adaptasinya adalah contoh kode jenis kelamin.
Saya copy paste saja. Mana tadi? Share screen. Ini saya stop. Sebentar ya. Screen. Ini ya, saya copy paste. Copy. Saya pastekan pada online GDB. Online GDB ini juga bisa dibuka pada aplikasi, pada sistem operasi Android ya. Pada handphone kalian bisa dijalankan, tinggal buka situsnya saja. Kemudian saya run kembali. Nah, kita lihat dulu skenario programnya yang ingin kita lakukan. Pertama, masukkan kode jenis kelamin ya. Saya masukkan kode jenis kelamin itu di Indonesia ada 2 ya, ada L itu untuk laki-laki dan P itu untuk perempuan. Selebihnya kalau misalnya bukan L bukan P, maka mungkin usernya salah menginputkan. Jadi muncul kita akan menampilkan error salah input seperti itu. Misalkan masukkan kode jenis kelamin, saya masukkan huruf L kecil, kemudian saya tekan enter, maka yang muncul adalah keterangan laki-laki seperti itu. Kemudian jika saya ketikkan huruf P besar, tidak bisa dihapus. Ini ada bug ya sebenarnya di online GDB ini. Ketika ini diketik itu nggak bisa di backspace ya, nggak bisa dihapus. Saya nggak tahu itu kenapa ya. Kayaknya ini belum diperbaiki sama online GDB. Ya nggak apa-apa lah ya, kita rerun aja, stop, kemudian run lagi. Masukkan kode jenis kelamin. Ketika saya masukkan huruf P besar, maka yang muncul adalah perempuan. Saya jalankan kembali. Ketika saya masukkan hurufnya adalah S misalnya, maka yang muncul atau statement yang akan ditampilkan itu adalah error atau salah input. Error, salah input seperti itu. Jadi ini hanya membandingkan apa yang diinput oleh user, L kah, P kah, atau bukan L atau bukan P. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara codingnya? Saya jelaskan. Berarti ini adalah penjelasan yang tentang skenario yang ingin kita capai. Nah, penjelasan codingnya, pertama kita bacanya dari atas dulu. Ini saya minimize. Ada console write, berarti kita menulis atau menampilkan masukan jenis kelamin. Nah, ini dia. Jika dijalankan, sama ya. Jadi menulis masukkan kode jenis kelamin. Sama persis, karena posisinya adalah perintahnya hanya menulis. Ya. Kemudian tanpa ada line di sini, berarti tidak enter. Dia akan bisa menulis di samping seperti ini. Kalau ada line, yang di sini enternya, posisi untuk inputnya. Kemudian saya masukkan huruf L besar. L ini akan ditampung di dalam variabel JK. Benar kan? Kenapa ditampung? Makanya tadi saya ajarkan variabel itu adalah fungsinya untuk ditampung nilai sementara, kemudian dilakukan pengolahan apapun, tergantung dari si programmer. Bisa mungkin kalkulasi matematika, atau membandingkan. Yang sekarang kita lakukan adalah membandingkan ya. Nah, masukkan jenis kelamin ya. Kode jenis kelamin. Pilih L, saya bukan pilih ya, saya JK lah ya, JK nggak enak lah ya. Saya stop dulu, mungkin agak sedikit ambigu untuk mahasiswa. Saya stop dulu, saya ganti aja variabelnya misalnya JD aja. Kode ya, jenis kode apa ya? Jenis kayak gitu aja, jengkel gitu ya. JD lah ya. Kemudian sini juga JD misalnya. Kemudian sini juga JD ya. Nanti kalian ambigu lagi ya, ada jika gitu. Kalau kepleset dikit agak membingungkan buat kalian mungkin. Jadi di sini ada variabel yang menampung apapun inputan dari user. Jika
JD sama dengan L kecil, ingat di sini ada sama dengan, loh Pak, kemarin waktu saya kuliah kemarin ada pertanyaan mahasiswa, Pak, kok sama dengannya 2 kali? Kenapa nggak 1 kali saja? 1 kali itu untuk melakukan penjumlahan, maksudnya kalkulasi matematika, menghasilkan pengurangan, maksudnya hasil dari pengurangan, pembagian, perkalian, atau penambahan. Jadi sama dengan itu menunjukkan hasil dalam bentuk matematika, paham ya? Tapi kalau sama dengan 2 kali, itu artinya membandingkan. Apa yang dibandingkan? Ya nilai yang diinput user tadi. Karena saya menginputnya huruf L kecil, itu disimpan sementara dalam variabel namanya JD. Jika JD tadi berarti saya L tadi ya, saya input sini L. Apakah L sama dengan L kecil, L besar sama dengan L kecil? Jawabannya tidak ya, L besar tidak sama dengan L kecil. Di sini ada operator penghubung, yaitu OR, ini simbol OR. OR itu kalau bahasa Indonesia adalah atau. L besar sama dengan L besar, jika ia terpenuhi, maka kita akan menulis informasi yaitu laki-laki. Kata-katanya ya. Jika tidak, berarti tidak dieksekusi karena hanya ini sudah dapat tuh. Dia tidak akan mengeksekusi atau keluar blok ya. Tidak akan mengeksekusi yang di bawahnya codingnya. Tapi kalau misalnya si user inputnya ini huruf B besar, ini dia akan membandingkan sampai kode itu benar statementnya, maka dia keluar blok. Atau saya input hurufnya misalnya huruf Q ya. Jadi Q ini akan disimpan dalam JD ya. Disimpan apa? Dibaca line-nya, kemudian akan dibandingkan variabelnya. Karena nilai JD ini adalah Q, apakah Q seperti ini ya? Apakah Q ini sama dengan L kecil? Jawabannya tidak kan? Atau ini adalah penghubungnya, saya menggunakan OR, atau Q, saya rubah nih ya, saya bukan biar kalian jelas, apakah Q sama dengan L besar? Jawabannya tidak, ini tidak akan dieksekusi. Maka write line-nya tidak akan ditampilkan, dia masuk ke yang di bawahnya atau blok di bawahnya, percabangannya di bawah. Jika JD tadi kan nilai JD itu adalah Q. Jika JD sama dengan P kecil, apakah sama? Tidak ya. Q dan P kecil tidak sama. Atau JD tadi nilainya masih Q, sama dengan P besar, apakah sama? Tidak. Maka dia dia akan turun ke bawah, statement ke bawah, cabang yang di bawah. Maka kalau enggak huruf L besar atau L kecil, P kecil ataupun P besar, dia akan menulis perintah atau menampilkan error salah input. Kita jalankan. Masukkan kode kelamin. Saya masukkan Q, maka hasilnya memang error salah input gitu ya. Karena yang saya membandingkan itu hanya huruf L kecil dan L besar. Nah, ini apa sih OR nih, Pak? Ini sebenarnya sudah ada ya, sudah dipelajari semester 1. Ya udah saya refresh kembali. Saya tidak gunakan misalnya fungsi OR, statement OR di sini ya. Oh, kemudian saya jalankan. Saya masukkan huruf jenis kode kelamin itu L besar. Kalau secara manusia ini pasti muncul laki-laki ya, kalau manusia yang berpikirnya. Tapi secara program itu berbeda. Yang muncul bukan laki-laki, yang muncul adalah error, salah input. Coba saya enter. Kenapa seperti itu? Karena L besar tidak sama dengan L kecil. Paham ya? Oke, kalau paham, saya lanjut lagi. Nanti silakan latihan di rumah, coba-coba ya. Slide-nya saya kasih codingnya tinggal copy paste. Saya next, yaitu ke perulangan atau looping. Loopingnya hanya ada 2, yaitu for dan do while. Ya, jadi for itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada init. Apa sih init? Init adalah proses penentuan variabel dengan nilai awal. Saya ambil bolpen dulu. Ada init ya. Kemudian bagian kedua yaitu ada condition atau kondisi yang jika benar maka akan mengeksekusi kode dalam blok. Jika benar ya. Kemudian ada increment terakhir yaitu proses penambahan nilai pada variabel atau rumusnya seperti itu. Nah,
Cara penulisan dari for itu, ini for adalah seperti ini sintaknya, yaitu for buka kurung init, ini tuh ini ya, kemudian dibatasi dengan atau separatornya, pembatasnya itu titik koma, ini satu ya. Kemudian ada condition, condition itu yang kedua, yaitu ini. Dan yang ketiga adalah increment, increment tuh yang ini. Kemudian mana sih mengeksekusi kode blok itu? Nah, inilah yang akan dilakukan perulangan kode blok ini sampai terpenuhi. Contohnya apa? Ini contohnya. Misalkan saya ada coding seperti ini ya. Apakah output dari program A atau B hasilnya? Apakah yang ini ataukah yang ini jika codingnya seperti ini? Kita lihat codingnya. Nah, codingnya itu yang ini nih. Nih, sama kan? Ada for, kemudian ini disebut dengan init. Init adalah kondisi nilai awal, sorry, bukan kondisi tapi nilai awal. Kemudian yang berikutnya di sini disebut dengan condition. Dan yang bagian terakhir itu disebut dengan increment. Ya. Jadi apa? Dia akan mengeksekusi jika ini benar menampilkan nilai perulangannya tadi sesuai dengan increment-nya. Ini dia. Kita mulai. Ada integer A, berarti variabel A dimulai dari angka 10. Ya. Saya ambil bullpoint, saya hapus dulu. A sama dengan 10. Ini adalah nilai awal initnya. Kemudian A lebih kecil daripada 20. Kemudian rumusnya apa? Increment-nya A sama dengan A tambah 1. Ini A tadi 10 ya. Apakah 10 lebih kecil daripada 20? Jawabannya benar. 10 memang lebih kecil, 10 memang lebih kecil daripada 20. Maka ketika benar, dia akan melakukan increment ini, yaitu 10. Kenapa 10? Ini saya batasi dulu. Ya. Kenapa 10? Karena memang nilai awal A tadi adalah 10. 10 sama dengan A-nya 10. 10 tambah 1. Sorry, dia akan ngambil nilai awal A nih. Berarti kita tulis dulu A. Yaitu nilainya adalah 10. Oke. Kemudian 10 tambah 1. Maka nilainya adalah 11 ya. 11. Kemudian 11 ini adalah A. Kenapa? Karena A tadi sama dengan ya. Berarti A-nya dari 10 berubah menjadi 11. 11. Ya. Kemudian apakah 11 lebih kecil daripada 20? Memang iya, benar jawabannya. Maka dia akan melakukan increment lagi, yaitu 11 sama dengan 11 tambah 1. Maka nilainya adalah 12. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi dia. Berarti A-nya adalah 12. Ini 12. Apakah 12 lebih kecil daripada 20? Jawabannya benar. Berarti 12 sama dengan 12 tambah 1. Maka hasilnya adalah 13. Ulang lagi. 13 itu adalah nilainya A. 13. Apakah 13 lebih kecil daripada 20? Jawabannya benar. Maka 13 sama dengan 13 tambah 1. Hasilnya adalah 14. Anggaplah ini sampai dengan 19 lah ya. Saya clear. Ini. Ketika dia sampai 19, nilai A-nya, ini 19. Ini kan berurutan nih. 10, 11, 12, 13, 14. Ya, saya hemat aja waktunya. Anggaplah sampai 19. A-nya 19, maka 19 akan dioper lagi ke depan. A-nya menjadi 19. Apakah 19 lebih kecil daripada 20? Benar ya? Berarti dia 19 tambah 1. Hasilnya adalah 20. Benar ya? 20 akan dioper ke depan. Tapi saat membandingkan 20 lebih kecil dari 20, maka ini tidak masuk. 20-nya tidak dicatat. Hanya sampai 19. Kenapa? Karena 20 tidak kecil dari 20.
Yang benar 20 sama dengan 20. Atau 20 lebih kecil sama dengan 20. Ini pernyataan benar dua-duanya. Tapi kalau pada condition ini, pada for, itu 19 lebih kecil daripada 20, benar. Tapi 20 bukan lebih kecil daripada 20. Itu salah. Makanya hasil outputnya yang tampil adalah 10 sampai 19. Berarti jawabannya benar adalah option A. Seperti itu ya, bukan yang 20. Nah, option B bisa nggak benar? Bisa, dengan catatan di sini menambahkan kata-kata operator sama dengan. Jelas ya. Saya next kembali. Nah, ini ada do while. Pengulangan ini akan minimal 1 kali eksekusi kode blok di dalamnya. Itu minimal sekali ya. Pengecekan kondisi perulangan dilakukan di akhir. Ini dia akhirnya. Jadi do this until this gitu ya bahasanya. Apa? Diceknya apakah dia terpenuhi atau tidak. Jika ini terpenuhi maka dia akan dilakukan perulangan. Jika dia tidak maka dia akan stop statement, keluar dari blok. Apa contohnya? Contohnya ini. Ya, saya stop dulu. Kita copy paste saja. Char. Copy. Kalian juga boleh nanti copy paste ya di sini caranya. Kemudian pastekan saja pada online GDB. Kemudian di run. Nah, sama aja kan, cuman membedakan kalau di Visual Studio itu ada pilihan apakah Windows Application, apakah VB, apakah konsol ya, yang gunakan framework dan seterusnya. Kalau sini benar-benar langsung menggunakan sisap yang konsol application ya. Nih. Jangan lupa memilih lanjut di sini. Misal ada angka awalan. Kita lihat dulu skenarionya ya biar nggak bingung. Angka awalan, misalnya angka awal itu adalah 4. Kemudian angka akhirnya adalah misalnya 8, maka hasil yang akan diulang mulai dari 4 sampai dengan 7. Kenapa? Karena lebih kecil saya buatnya tadi ya. Saya enter, maka hasilnya sama dengan, ada sama dengannya. Nanti saya kasih lihat. Dimulai dari 4, 4, 5, 6, 7, 8. Apa yang diulang? Ya ini, penambahan 1. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. Kemudian ini saya gunakan adalah perulangan for. Yang mana dualnya, Pak? Dualnya itu saya gunakan ini. Mau coba lagi? Pilihan yang saya gunakan stringnya yaitu Y kecil dan Y besar. Menandakan dia akan melakukan eksekusi do while apa gitu ya. Do this while harus sama dengan Y. Ketika saya jawab Y kecil, maka dia akan do again this ya. Do misalnya apa? Misalnya 1 angka awalnya, kemudian angka akhirnya adalah 10. Dia akan melakukan penambahan 1 sampai dengan 10. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Mau coba lagi? Iya. Begitu seterusnya. 1, kemudian 3, 4 ya, maka 1, 2, 3, 4. Mau coba lagi? Iya. Tapi misalnya saya menjawab huruf bukan Y, misalnya T atau YT lah ya, yang bukan huruf Y kecil atau Y besar, maka dia akan keluar dari blok. Saya enter, maka dia selesai. Paham ya maksud dari skenario-nya? Oke, saya akan jelaskan codingnya sekarang. Nih ya, ini banyak banget ini. Sorry, saya stop dulu. Kebanyakan. Dah, saya jalankan lagi. Misalkan di sini kita lihat ada string ulang. Ulang ini maksudnya apa? Menyimpan variabel yang Y tadi ya, Y kecil atau Y besar. Dia akan mengulang do this. This-nya apa? Do this nih. Yang ini yang dia akan diulangnya. Sampai dia menjawab Y kecil atau Y besar. Bukan huruf Y kecil atau besar, dia keluar dari blok. Jadi ini dualnya, saya buat analoginya. Kemudian ini yang penggunaan for. Kita mulai dari yang for dulu. Console write, berarti tulis ya, tanpa ada pindah baris. Masukkan angka awalan, sama ya. Angka awalan yang mana nih? Nah, ini dia nih. Karena hanya fungsi menulis. Saya masukkan 1, seperti itu. 1 ini akan disimpan dalam variabel namanya A1.
kok A1 Pak, boleh nggak namanya angka 1? Ya bebas lah ya, ini cuman variabel. Kenapa saya buat A1? Ya terserah saya, kan saya programmernya ya. Jadi orang kan punya apa namanya itu istilah sendiri yang kira-kira gampang diingat. Kalau saya mungkin A1 karena A itu angka, kemudian 1 itu untuk awal itu. Kemudian di sini ada integer parse. Maksudnya apa? Jadi ini adalah konversi untuk angka dari string untuk angka. Kalau ini kita lakukan tanpa ada in parse, kita stop dulu. Loh, kan tadi fasilitas untuk, bukan fasilitas, perintah untuk menyimpan kan bisa menggunakan console read line tanpa ada integer, Pak. Kita jalankan dulu lah ya. Ada muncul error seperti ini ya. Cannot implicate ya, convert type string to integer. Jadi ini dianggapnya string ya, harus dikonvert ke integer. Jadi fungsi integer parse itu apa? Mengkonversi dari string ke integer. Harus selalu itu, harus memang selalu seperti itu, Pak. Kalau untuk angka memang menggunakan integer parse, tapi kalau string itu langsung menggunakan console read line. Nih, saya stop kembali, saya tambahkan Ctrl Z aja. Nah, ini dia, saya jalankan. Jadi saya mulai tadi dengan angka awalan 1 ya. 1 ini disimpan dalam variabel A1 menggunakan integer parse. Ingat, berarti ada konversi dari string menuju integer ya. Kemudian saya enter. Kemudian dia nanya lagi. Di sini ada console read. Apa yang ditulisnya yaitu angka akhiran. Di sini juga pada output ada angka akhiran. Nah, angka akhirannya mungkin saya tulis input angka 3. 3 ini akan disimpan dalam variabel namanya A2. Kenapa? Karena di sini ada console read line dengan mengkonversi dari string menuju integer. Ketika saya enter, nah, dia akan melakukan perulangan. Enter. Dia akan melakukan perulangan, diulang-ulang penambahan 1. Taunya dari mana? Ini ada awalan plus-plus. Maksud awalan plus-plus ini adalah sama saja meaningnya seperti ini. Sama kayak tadi, kalau misalnya A sama dengan A tambah 1. Ya ini sama juga meaningnya ya. Berarti ini sama dengan awal tambah 1. Yang bisa saya singkat dengan awal plus-plus. Artinya sama saja. Saya buat inilah catatan. Sama dengan penggunaan awal plus-plus. Jadi apa ini Pak? Ini hanya gaya bahasa saja ya. Hanya gaya bahasa dari programmer. Beda-beda ya. Tapi meaning atau fungsinya ini sama ya. Tidak ada masalah. Saya jalankan ulang ya. 1, kemudian angka 3 tadi. Nah, saya enter. Kemudian kita akan jelaskan. Jadi ada integer awal. Ini variabel baru. Yang nilainya adalah A1. A1 dapat dari mana? A1 kan kita inputnya adalah tadi angka 1. Nggak bisa saya ini lagi. Saya input, saya ambil, bisa nggak di sini? Catatan draw, nah ini ya. Saya tadi input angka 1. 1 ini akan disimpan dalam variabel A1. Berarti nilai awal adalah 1. Kenapa? Karena A1 ini yang nilainya adalah 1. Seperti itu. Kemudian ada awal lebih kecil atau sama dengan. Ya. Awalnya tadi berapa? Awal sama dengan A1. Awal berarti A1. A1 nilainya adalah 1. Susah gambar di sini ya. Awalnya adalah 1, lebih kecil sama dengan A2. A2 berapa kita input? Adalah 3. Ini dia, A1. 3 itu A2 nilainya adalah 3. Seperti ini. Jadi 1 lebih kecil sama dengan 3, jawabannya memang benar. 1 lebih kecil atau sama dengan 3. Maka dia akan melakukan awal, nilai awal itu adalah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2 ya. Berarti dia mencetak 2. Ini 1 dari mana? Iya, karena ini memang awalnya 1, memang munculnya 1 ya, 1. Dia akan mencetak 2. Ini 2. Saya tarik garis seperti ini, kemudian ini seperti ini. Memang awalnya kan langsung dicetak ya, 1.
2. Gitu. Selanjutnya apa? Dia akan ke depan. Berarti ini berubah, bukan 2 lagi. Awal berubah menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Jawabannya benar. Berarti dia lanjut. 2 sama dengan 2 tambah 1. Menghasilkan nilai 3. 3. Ini 3. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya apa? Dia lanjut lagi ke depan. Maka awal berubah menjadi angka 3 karena hasil dari increment yang di belakangnya tadi. Ya. Ini berubah menjadi angka 3. Kemudian apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? 3 itu tidak lebih kecil daripada 3. Tapi di sini ada namanya sama dengan. Berarti 3 sama dengan 3. Benar jawabannya ya. Lanjutnya apa? Dia akan ke depan, ke belakang, increment belakang. Berarti 3 sama dengan 3 tambah 1. Hasilnya adalah 4. 4 belum dicetak ya, tapi dia akan membandingkan lagi sini. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Jawabannya tidak. Maka yang dicetak, yang ditampilkan adalah 1, 2, 3. Seperti itu. Ya, nanti coba aja di rumah. Kan saya kasih codingnya nih ya. Nanti kalian coba lagi. Saya balik lagi ke slide-nya. Close. Ya, ini dia slide-nya. Jadi kalau saya buat compressing atau perbandingan, saya versuskan antar for dan while itu seperti ini gambarnya. Kalau for itu push up 10 kali, artinya apa? Disuruh input 1, disuruh perintah 10, maka dia akan lakukan perulangan sebanyak 10 kali. Tapi kalau while itu uncounted loop, artinya unlimited lah. Dia akan melakukan perulangan tanpa ada batasan. Misalnya push up sampai bosan, nah ini dia ya. Ini contoh yang sederhana. I sama dengan 0. I lebih kecil daripada 10. Dia akan melakukan push up sebanyak 10. Seperti itu ya. Apa yang dilakukan push up? Seperti itu. Metodenya. Kemudian kalau while apa? Not bosan, maka dia lakukan push up terus. Inilah contohnya. Mau coba lagi? Iya. Coba lagi? Iya. Sampai dia jawab bukan huruf Y, maka dia akan keluar blok. Tapi selama user inputnya huruf Y, dia akan eksekusi itu terus. Do this, do this, do this, sampailah bukan huruf Y kecil atau Y besar. Oke, saya rasa seperti itu aja hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada pertemuan berikutnya atau lewat kontak WA saya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini, sore ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.